Selamat kembali lagi kepada channel Masa Muda. Nah, di sini pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gimana proses penggunaan AutoCAD di versi awal nih bagi teman-teman yang baru pemula belajar, mungkin teman-teman yang baru ingin kenal dengan AutoCAD, maka di sini kita akan langsung saja masuk ke tampilan AutoCAD. Nah, di sini kita akan membahas AutoCAD seputar di pelajaran teknik sipil dan arsitektur. Nah, jadi di sini kita akan mendesain sebuah rumah. Nah, baik. Nah, ini merupakan tampilan AutoCAD tahun 2007. Mungkin teman-teman bisa menggunakan AutoCAD versi lain ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, keinginan teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan AutoCAD tahun 2007 sesuai dengan prosesor punya saya. Nah, baik, di sini kita akan membahas bagaimana sih tahap awal dalam proses penggunaan AutoCAD. Langsung saja di sini kita akan membahas yaitu satuan unitsnya, yaitu kita klik UN, enter. Nah, di sini kita membuat desimal, kemudian precisionnya kita mungkin saya hilangkan 0 habis ya, nggak masalah. Dan terus di sini satuannya yang paling penting saya menggunakan mungkin centimeter. Oke, di sini kita okekan saja. Nah, baik, setelah itu teman-teman, apa yang perlu kita atur lagi? Nah, di sini adalah menu-menu. Sebenarnya kita tidak perlu menggunakan menu-menu ini, kita hanya menggunakan shortcutnya. Nah, jadi shortcutnya mungkin bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi ya. Nah, di sini kita akan membahas apa tahapan awalnya. Yang pertama kita akan mengatur layer, bisa teman-teman klik ya, layer. Nah, jadi di sini kita akan mengkomponenkan setiap komponen dari struktur. Contoh ada dinding, kolom dan sebagainya. Nah, di sini ada di ujung atas ya, ada new layer. Nah, di sini kita akan membuat layer baru. Saya buat sini contohnya dinding. Nah, dinding. Oke, di sini saya buat color ini bebas ya teman-teman, mewarna apa. Jadi teman-teman bisa mewarnai kelompokannya. Kemudian di sini kita pilih line width-nya adalah ketebalan gasnya biar di saat kita ngeprint tidak terlalu tebal. Di sini kita menggunakan standar yaitu 0,09 mm ya. Kita okekan. Baik. Nah, jangan teman-teman klik yang lain ya. Contoh di sini di plot ini jangan teman-teman klik. Intinya di lampunya harus teman hidupkan juga. Jangan ada klik lain-lain. Kita hanya fokus ke nama, ke color, terus sama di line width-nya. Nah, setelah itu dari ini selesai, kursornya akan ke 0 atas, kemudian bisa kita tambah. Nah, supaya apa? Supaya dari tampilan ini mengulangi dari tampilan 0-nya. Jadi dia tidak langsung mengunci. Jadi kita harus ke 0, kemudian new layer. Nah, setelah itu kita buat apa lagi di sini? Kolom. Nah, di sini saya buat warnanya bebas ya teman-teman, warna apa. Saya ini hanya kasih contoh untuk teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman bebas, tidak harus mengikuti saya. Kemudian di line width-nya 0,09. Nah, oke. Selanjutnya saya ambil kenal lagi, saya buat di sini. Ini contoh dari saya dulu ya, tahap dasar awal ya. Nah, itu adalah mungkin kita buat di sini garis as. Nah, ini sangat perlu untuk bangunan. Kemudian color tetap saya gunakan aja warna putih. Jadi saya mau warna putih dulu lah supaya di saat rekam layar saya kelihatan jelas. Nah, mungkin teman-teman bisa mengikuti lah keinginan teman-teman itu apa ya. Nah, setelah itu kita buat di sini kenal lagi, buat lagi di sini. Nah, kita buat lagi di sini adalah arsir bata. Arsir bata ini arsiran batu bata ya. Nah, di sini saya pilih warnanya bebas. Kemudian saya atur di sini untuk arsiran itu agak lebih halus ya teman-teman ya. Jadi segitu buat sini 0,05. Setelah itu kita okekan ya. Teman-teman mungkin bisa langsung silang di atas. Nah, bisa langsung di atas. Nah, oke. Kalau sudah di sini akan ada menu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa perhatikan di sudut kanan atas ini untuk tahun tinggi mungkin kanan atas ada tuh. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya. Contoh di sini ada garis as. Nah, jadi kita harus nyalakan dulu, kita klik. Nah, jadi akan aktif di sini. Terus itu selanjutnya apa? Contoh kita membuat rectangle, enter, kita klik, kita arahkan dengan bentang 1000, 2000. Ini kita contohkan saja. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalnya agak panjang scrollnya ataupun panjang scrollnya bisa kita klik zoom ya dengan cara Z enter, kemudian A enter. Nah, jadi bisa terblok kelihatan semua dia.
Oke, selain tugas kita apa? Tugas kita adalah, nah yang kita masukkan tadi 1000 sama 2000 itu adalah di mana X-nya kita masukkan 1000 dan Y-nya dimasukkan adalah angkanya 2000. Jadi awal tahap pertama kita harus memasukkan sumbu X-nya dulu. Setelah itu saya rectangle-kan lagi, saya ambil titiknya adalah di bawah sini, sudut kiri kita di kotak tadi. Nah, kita arahkan X-nya mau saya di sini 400, 500. Nah, koma itu sebagai penghubung ya. Nah, kalau situ lanjut seperti lagi, kita klik rectangle lagi, kita ambil titiknya, kita buat, saya mau sini X-nya saya buat 800, 1500. Nah, jadi ini. Nah, ini akan kita lakukan sekali. Dengan kebutuhan kita, saya buat lagi di sini 400, 500. Saya buat lagi di sini untuk kamar mandi 200, 200. Jadi teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Ini saya percepat supaya durasi tidak terlalu lama. Di sini kita buat 400, 500. Jadi teman-teman harus mensketsa dulu di buku-buku tulis teman-teman dengan ukurannya. Jadi teman-teman bisa memasukkan angkanya sekaligus. 100, 300. Nah, jadi inilah cara cepatnya. Nah, jadi yang paling penting adalah kita harus mendesain sebuah garis asnya dulu. Nah, ini adalah caranya gimana supaya ini kita tahap awalnya itu gimana. Nah, jadi ini tahap awal dari sebuah desain benah yang dimana di sini adalah garis as dindingnya, jadi pertengahannya. Nah, setelah itu kita mau tugas apa, membuat apa? Nah, membuat dari kolom. Jadi kita harus kita ganti dulu di sini kolom. Nah, kita buat rectangle. Nah, di sini kita arahkan kolomnya 15,15. Nah, di sini kita berkolom praktis. Kalau misalnya kecil, ini sih kita zoom. Nah, jadi memang tampilannya sangat kecil. Nah, kita menggunakan line, enter. Di sini bisa kita kasih silang. Untuk apa? Untuk menandakan titik tengahnya nanti. Jadi kita enak untuk mengkopinya. Setelah itu, kita mau membuat ini blok. Jadi kita blok semua. Kita B, enter. Nah, di sini kita buat di sini mungkin kolom ya. Nah, kita buat sini pick point-nya jangan lupa diklik supaya poinnya tengah-tengah. Habis itu kita oke kan. Kalau sudah teman-teman, nah jadi ini, nah jadi dia bakal ngikut nih silangnya supaya memudahkan kita. Jadi ini saya blok, saya copy. Nah ini saya ambil titik tengahnya, klik, saya arahkan ke kolom yang akan mau kita buat. Jadi di sini kita buat semuanya teman-teman ya. Jadi teman-teman pelan-pelan aja untuk belajar ya. Saya klik di sini, saya klik. Nah, saya klik, saya klik, saya klik. Saya klik, saya klik, saya klik. Oke. Itu perhatikan semua. Nah, kalau sudah, teman-teman harus perhatikan di mana bentang yang harus ada kolom walaupun dia hanya lurus. Jadi kita bukan berarti hanya dinding saja. Contoh di sini, dinding sangat jauh ya dindingnya. Jadi kita harus memikirkan strukturnya juga. Jadi di sini kita perlu mengkopikan ini ke atas dengan cara saya klik, saya copy. Nah ini yang bawah ini saya klik tengah-tengahnya, saya luruskan ke atas, saya tarik lurus, saya masukkan angkanya 500, enter. Di situ 1000, enter. Nah, jadi di kotak yang pertama di sini adalah 500 jaraknya dari 0 tadi. Kemudian ke atas langsung kita masukkan. Jadi dia ditambah teman-teman. Jadi 500, enter, di situ 1000, enter. Nah, ini untuk membuat sebuah itu apa namanya? Sebuah as dengan kolom. Nah, setelah itu tugas kita apa? Tugas kita adalah mungkin ya selanjutnya kita akan membuat pintu ya. Nah, di sini kita menggunakan pintu kusen. Nah, berarti di sini belum ada kusen ya. Jadi teman-teman harus membuat kusen dulu. Jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan di saat kita membuat. Nah, setelah tampilan seperti ini jangan lupakan 0 dulu, kita tambahkan. Ini kita buat kusen. Kusen ini udah meliputi jendela dengan pintu dan warnanya bebas. Kemungkinan di sini saya buat ukurannya 0,09 ya teman-teman ya. Nah, jadi agak standar dia. Nah, itu kita keluarkan. Di sini teman-teman harus nyalakan dulu di layernya. Nah, oke, setelah itu kita klik PL, itu garis yang bersatu ya. Kita klik di sini arahkan ke atas 15. Nah, kemudian kita klik di sini arahkan itu adalah 4. Kita klik ke bawah arahkan 3. Klik samping kanan arahkan 1. Arahkan ke bawah itu adalah 12. Habis itu sudah. Baik, kita ulang. Ada yang kesalahan sedikit. Oke, nah.
Jadi sini kita harus perhatikan juga menggunakan PL ya. Ini kita gunakan arahkan ke bawah itu 15, arahkan ke samping kanan itu menggunakan 5 angkanya, ke atas menggunakan 12, samping menggunakan 1, ke atas menggunakan 3, ke samping kiri menggunakan 4, double enter. Nah, jadi ini adalah pintu ya, kusan pintu, dan mana kita akan membuat bentangnya menggunakan L. Di sini kita ambil 70, nah double enter, nah supaya membentang garis ya. Tugas kita apa sekarang? Tugas kita adalah membuat circle lingkarannya. Dari sini C enter, kita ambil C, dari sini kita klik arahkannya itu 70, double enter atau enter aja sekali. Nah, kalau sudah di sini kita ambil garis L, kita ambil di sini, nah ke atas 70, double enter. Nah, tugas kita sekarang adalah memotong TR, double enter, ini aku semua. Nah, jadi ini bisa kita mirrorkan juga ke samping sini. Cara mirrornya gini ya. Cara mirrornya adalah di blok, MI enter, ambil tengah-tengah sudut sini ya, supaya dia membentang ke tengah. Akan ke bawah, diklik enter. Garis yang ini tidak ada ya teman-teman ya, ini tidak ada. Itu hanya garis bantu kita. Di sini kita akan menggunakan garis L. Kasih garis L, di sini kasih garis L juga. Oke, nice. Nah, kalau sudah, tugas kita sekarang apa? Nah, tugas kita sekarang adalah membuat pintu satu lagi. Kita ada beberapa contoh aja ya. Di sini saya beri contoh. Saya beri contoh. Saya copy di sebelahnya. Nah, ini saya ambil L. Saya ambil dari sini garis 70. Nah, ini saya ambil mirror. Nah, oke. Situ teman-teman bisa dilihat yang garis satu ini. Nah, jadi udah nggak ada. Jadi untuk pintu 1, ini untuk pintu 2. Jadi teman-teman harus bisa membaca titik garis ini ada di bawah, titik garis ini ada di atas. Karena kenapa? Ini menandakan elevasi lebih rendah, sementara yang ini adalah menandakan elevasinya standar, yaitu adalah sama rata, plus 00 ya. Nah, jadi berarti selanjutnya apa? Kita harus mengkopikan ini supaya untuk apa? Kita membuat tipe sesuai kebutuhan kita. Di sini kita membuat pintu kamar menggunakan L lagi. Nah, yaitu adalah 90. Nah, di situ kita kasih circle dari sini 90 juga. Nah, ini memang pastikan jangan sampai kena objeknya ya, supaya ini nggak kena, saya move M, saya ambil situ enak. Supaya saat ngapusnya enak. Habis itu kita kasih L dari sini ke atasnya 90. Double enter. Ini bisa kita trim. R, double enter, hapus. Nah, setelah itu tugas kita apa? Tugas kita adalah mengklik ini. Tapi harus ada garis ini tetap, ini harus ada garis ini ya. Kita mirror, habis itu kita klik, arahkan ke bawah. Klik lagi enter. Ini kita delete. Nah, dan ini akan pindah di bawah sini, teman-teman. Akan pindah di bawah sini. Oke, nice. Nah, kalau ini sudah selesai, jadi tugas kita pintunya udah selesai ya. Jadi tugas kita lah membuat jendela. Jadi kita butuh jendela, yaitu ini kita copy sebelahnya. Kita copy. Nah, di sini bisa kita rotasikan supaya dia mengarah ke bawah. Nah, jadi pakai RO ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin udah terbiasa lah menggunakan RO. Kita rektanggelkan lagi dari sini. Berapa lebar jendelanya? 60. Ketebalannya 0,3. Oke. Ini bisa kita mirror. Ambil titik tengahnya, ke bawah, klik, enter. Ini kita rektanggelkan lagi dari sini ke sini. Oke. Kalau sudah selesai, tugas kita sekarang apa? Membuat blok dari komponen-komponennya. Contoh ini pintu, saya blok 1, saya B enter. Ini saya klik pintu utama. Nah, ambil titik poinnya, saya ambil mungkin di tengah-tengah sini ya, saya okekan. Saya blok lagi, saya ambil B lagi. Ini kita buat pintu KM. Nah, di situ titik poinnya ambil di tengah-tengah ini ya, atau di mana ya, sudut sini pun boleh. Oke, sudah kita okekan. Di situ ini kita blok lagi. Nah, kita B-kan lagi. Ini kita buat pintu kamar. Oke. Jadi teman-teman ini namanya nggak harus sesuai dengan nama yang saya buat. Itu tergantung teman-teman mau namanya.
itu kita klik lagi titik di bawah sini, kita oke kan. Itu jendela mungkin bisa kita blok lagi, lakukan hal yang sama juga, jendela namanya. Nah, titiknya ambil pick point, mungkin diambil di mana ya, sudut sini kah, sudut sini, bebas. Oke, saya ambil di sini aja. Oke. Nah, kalau sini sudah selesai, tugas kita sekarang apa? Tugas kita sekarang adalah memindahkan pintu ya, memindahkan pintu, atau kita memerlukan garis bantu menggunakan di sini pakai L, karena bentang tengah-tengahnya nggak ada. Setelah itu ini bisa kita klik, kita copy dari sini ya, tengah-tengah kita ke tengah-tengah garis ini. Nah, jadi dia bisa teman-teman, garis yang ini bisa kita delete aja. Nah, jadi nggak perlu, jadi supaya tidak double ya guys. Nah, tugas kita apa? Sekarang kita perlu pintu di sini, tapi kita perlu ini merubah arahnya lagi. Nah, supaya arahnya seperti ini teman-teman. Kita mirror. Nah, cara mirrornya kita klik ini, kita mirrorkan samping sini, kita klik samping ke bawah, enter. Nah, ini bisa kita kopikan. Nah, di sini kita kopikan ya. Nah, kita kopikan ke sini. Dari bawah, titiknya dari bawah. Ini saya klik, saya mirror, dari sini ambil titiknya, klik. Oke. Kenapa bisa sama gitu? Karena ini jarak ini adalah di sini. Atau teman-teman bisa buat garis lain juga, dari sini bisa teman-teman kasih garis lain. Nah, jadi ada banyak cara ya. Jadi gimana titik tengahnya aja. Oke, setelah itu tugas kita adalah apa? Ini kita perlu merotasikan ini RO supaya dia dalam bentuk miring gini. Karena ini yang bakal kita copy titik bawahnya yang ke titik bawah sini. Nah, di sini kamar mandi. Tapi di sini saya belum ada kolom, saya escape dulu. Saya lupa nggak memberi kolomnya di sini. Saya copy dulu yang dulu. Kalau teman-teman udah ada lebih bagus ya, di sini saya akan ada tadi tidak teliti mungkin. Jadi ada yang tersilap. Jadi di sini kita copy lagi ya. Oke, maaf. Kita copy lagi dari sini ke sini. Nah, itu langsung ke sini kita ambil lagi. Nah, atau teman-teman bisa buat satu-satu. Oke. Nah, ini awalnya saja teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman buat kita copy ya, kita copy jendela. Tapi kita perlu garis bantu dulu berapa sih jarak jendela ini ke pintu ini. Jadi kita menggunakan L aja. Jadi kita buat manual di sini. Kita buat mungkin di sini 25 double enter. Ini garis lain, pendek aja. Karena nggak apa? Kita mau mengkopikan ini teman-teman. Mau kopikan ini titik bawah kirinya. Kita mau ke sini. Oke. Nah, kalau sudah, kenapa kita tidak perlu membuat titik lagi garis di sini lagi? Karena kita tidak perlu menggunakan garis ini berdua. Jadi kita hanya perlu memirrorkan ini. Kita klik dulu, kita mirrorkan, ambil di tengah pintunya. Kita klik enter. Jadi udah nice, selesai teman-teman. Jadi mungkin ini saya tidak gunakan lagi. Tuh, jadi itulah tahap-tahap dasarnya. Sekarang kita mau buat apa? Sekarang kita mau buat rectangle, kita mau buat dinding. Nah, kita buat dinding mungkin dengan angka 20,15. Menggunakan rectangle ya. Dengan angka 20,15 enter. Nah, ini bisa kita blok lagi. Untuk apa? Kita mau memecahkan ini menjadi satu-satu garis. Saya blok dulu. Saya klik explode. Nah, enter. Nah, sini dia akan pecah nih teman-teman. Akan pecah garisnya tidak bisa satu lagi. Gunanya apa? Kita menggunakan offset. Offset, oh enter, 2 enter. Jadi kita membuat ini. Nah, jadi di saat offset, dia hanya garis ini aja yang ikut. Nah, saya ulangi tadi ya. Saya ulangin. Oh, enter, 2 enter. Ini saya klik, arahkan ke atas, klik arahkan ke bawah. Oke. Kalau sudah, H enter. Nah, di sini kita menggunakan ANSI 32 ya teman-teman ya. Oke. Kita buat angle mungkin saya sin 10. Ini angle kita buat 0. Angle ada kemiringan. Skala adalah ukuran berapa jarak kebesaran antar garisnya gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman tidak bisa sama ya skillnya ya. Teman-teman mungkin bisa buat angkanya bebas, tapi saya buat sin 10. Saya add point. Saya klik, saya enter. Nah, jadi screen. Mungkin teman-teman agak beda sedikit ya untuk menggunakan tahun tinggi, tapi mungkin teman-teman nanti bakal ada menu di atas itu arsir-arsiran. Bisa teman-teman pilih ANSI 32 teman-teman. Dengan skillnya itu bebas, buat teman-teman 10 dulu ataupun berapa, kita hanya menyesuaikan. Nah, jadi di sini saya klik arsirannya, saya ganti menjadi arsir bata. Oke.
Dan yang ini saya klik lagi, saya klik ini, arsirannya jangan sampai kena ya. Nah, arsirannya sampai kena karena di sini saya membuat garis dinding. Nah, oke, jangan lupa ini ganti menjadi dinding. Nah, oke, kalau sudah saya mau blok ini. Setelah udah semua material sesuai dengan nama layer, kita blok. B enter. Kita buat sini dinding bata. Oke. Ambil tick point-nya, ambil di sini, klik. Nah, jangan langsung oke ya teman-teman. Di sini ada open in block editor, kita oke-kan. Nah, jadi mungkin teman-teman ini nggak kelihatan ya arsirannya ini ya. Nah, mungkin karena warnanya putih ya, dia jadi begitu timpa-timpa. Jadi kita fokus saja ke garis ini dulu ya. Arsiran kita nggak perlu, tapi kita harus fokus ke garisan antara lapisan dindingnya dan plasterannya. Nah, untuk tampilan menu seperti ini, teman-teman jangan sampai diselangkan karena butuh kita di sini ada tulisannya parameter ya. Nah, parameter klik akan jumpa seperti ini. Kita fokus ke linear. Kita klik. Nah, kita klik di satu titik. Kita klik di satu titik. Nah, ini kan bakal ngikut ini. Jadi klik sini satu kali lagi. Jadi tadi yang awal satu titik kita klikkan dua titik di sini supaya di stand-nya lah tulisannya linearnya tidak mengikuti kursor kita. Bisa? Saya ulangi, saya delete. Saya ambil linear, saya klik sekali, saya arahkan ke sini klik, saya klik sekali lagi. Jadi ada dua kali klik di titik kanan. Habis itu kita ke parameter cuma sekali. Kita harus ke action. Action ini kita ambil stretch. Kita klik. Nah, stretch ini kita harus men-select tulisan yang ada tulisan di stand. Kita klik. Nah, kita klik titiknya di sini sekali. Oke. Setelah itu kita arahkan di atas. Kita klik aja, jangan ditahan ya. Kita klik. Membentuk kotak seperti ini. Nah, jadi kotak ini agak besar seperti ini. Nah, setelah udah gini kita klik aja. Supaya dia membentuk kotak. Habis itu buat satu kotak lagi, tapi di dalam kotak yang awal kita klik, kita buat satu kotak lagi. Klik, oke, enter. Nah, kalau sudah enter teman-teman, jadi kita perlu ambil strip lagi, kita klik di stand-nya, kita titikkan di sini. Nah, klik aja sekali teman-teman, jangan nggak perlu klik dua kali. Nah, klik ke sini sekali, sudut, kita klikkan ke sini. Nah, kita kotak ini harus teman-teman kondisikan, jangan terlalu dekat sekali dengan kotak dindingnya. Kalau sudah kotak pertama sudah selesai, kita buat lagi kotak yang kedua. Kita klik. Oke, kita enterkan. Nah, jadi kalau sudah, teman-teman bisa cek di sini nanti warna hijau ada itu. Close block editor. Tapi kalau setahun rendah di sini ada tulisan close block editor. Nah, habis itu ada tulisan save ya, yes saja. Oke, jadi ini selesai teman-teman. Tugas kita apa? Tugas kita ini bisa kita copy. Kita ambil titik sudut kiri, mungkin bisa kita copy ke sini ya. Kita copy ke sini, kita copy ke sini. Nah, oke. Jadi kita bisa kopikan. Nah, contoh di sini tidak ada jendela. Teman-teman harus mengkopikan dulu jendelanya. Teman-teman harus mengkopikan dulu. Berapa angkanya itu tergantung teman-teman ya, semua ya. Berapa jaraknya. Saya kopikan dulu. Pastikan semua jendela udah selesai. Karena kenapa? Karena supaya di dinding itu terakhir proses pembuatannya. Ini kita rotasikan. Kita rotasikan. Oke. Setelah kita rotasikan, ini kita perlu mirror lagi. Klik sini ke samping supaya arsirannya ke kanan. Kenapa ke kanan? Coba saya copy ke garis kita tadi. Nah, jadi biar supaya setara jenis arsirannya. Jadi kita klik yang mana vertikal, yang mana horizontal. Jadi teman-teman harus sesuai. Nah, ini. Gunanya untuk apa kita buat ini seperti ini? Jadi tugas kita udah gampang. Kita hanya klik ini sekali, kita titik yang kita tarik ke titik sudut atas. Nah, jadi dia bakal membentuk sebuah dinding. Nah, yang ini kita klik, kita tarik ke sini. Nah, ini kita klik lagi, tarik ke sini. Jadi teman-teman sesuai dengan itu ya kebutuhan teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa gunakan cara saya tadi, harus sabar-sabar belajar. Nah, jadi untuk membersihkan waktu saya sudahin. Mungkin kita akan di akhir nanti buat dimensinya gimana ya. Jadi ini tahap awalnya dulu, teman-teman harus paham dulu di sini, baru kita akan mulai ke part 2. Dan part 2 akan nyusul di kolom link deskripsi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam masa muda.